dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan mengulas dengan singkat tafsir surat Al-Lail. Jangan kemana-mana dan ikuti sampai selesai. Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki kaya yang memiliki sebatang kurma, yang dahannya menjulur ke pekarangan rumah seorang laki-laki fakir yang memiliki banyak anak. Jika laki-laki kaya itu datang ke rumahnya, ia sering memanjat pohon kurma tadi untuk mengambil buahnya. Tetapi, terkadang beberapa butir kurma tersebut jatuh ke tanah. Lalu anak-anak orang fakir itu mengambilnya. Akan tetapi, jika laki-laki kaya itu melihatnya, ia segera turun dan merenggutnya kembali kurma yang telah dipegang oleh anak-anak itu. Bahkan, apabila kurma itu telah berada di dalam mulut anak itu, maka ia juga tak segan-segan memasukkan jarinya ke mulut mereka untuk mengambilnya kembali. Laki-laki fakir itu lantas mengadukan tindakan tetangganya tersebut kepada Rasulullah. Setelah mendengar pengaduannya, Rasulullah lantas menyuruhnya pulang ke rumah. Suatu hari, Rasulullah bertemu dengan pemilik kurma tersebut. Beliau lalu berkata, "Berikanlah kepada saya pohon kurmamu yang dahannya menjulur ke rumah si fulan, dan sebagai imbalannya, engkau akan mendapatkan sebatang pohon di surga." Akan tetapi, laki-laki itu menjawab, "Saya ingin memberinya karena saya memiliki banyak pohon kurma. Akan tetapi, di antara semua kurmaku itu, tidak ada yang paling saya sukai buahnya daripada pohon yang satu ini." Setelah berkata demikian, laki-laki itu pun berlalu. Ketika itu, ia sempat berpapasan dengan seorang laki-laki yang mendengarkan percakapannya dengan Rasulullah. Laki-laki yang mendengarkan percakapan tadi lantas bergegas menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah imbalan yang engkau janjikan kepada laki-laki kaya tadi juga berlaku bagi saya jika saya berhasil mendapatkan pohon kurma itu?" Rasulullah menjawab, "Ya." Laki-laki yang juga memiliki banyak pohon kurma itu pun lantas berlalu dan segera menemui si pemilik kurma. Setelah bertemu, si pemilik kurma berkata, "Apa pendapatmu dengan ucapan Muhammad yang menjanjikan akan memberi saya sebatang kurma di surga jika saya mau memberikan kurma saya yang condong ke rumah si fulan?" Akan tetapi, saya menanggapinya seraya berkata, "Saya ingin memberinya karena saya memiliki banyak pohon kurma. Akan tetapi, saya sangat menyukai buah pohon yang satu itu." Laki-laki yang datang itu lalu berkata, "Apakah engkau bersedia menjualnya?" Laki-laki kaya itu menjawab, "Tidak, kecuali jika saya diberi apa yang saya mau. Sementara itu, saya tidak yakin ia akan memberinya." Laki-laki tadi berkata lagi, "Berapa imbalan yang engkau inginkan?" Si pemilik kurma menjawab, 40 batang kurma." Mendengar ucapannya itu, laki-laki yang datang itu berkata, "Permintaanmu itu sungguh terlalu tinggi." Setelah berkata demikian, laki-laki itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, saya setuju membelinya dengan 40 batang kurma. Sekarang, jika engkau sungguh-sungguh, panggillah saksi jual belinya." Laki-laki itu lantas memanggil beberapa orang kaumnya untuk menjadi saksi transaksi tersebut. Setelah selesai, laki-laki tadi lantas datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu telah menjadi milik saya, dan saya sekarang memberikannya kepada engkau." Rasulullah lantas datang ke rumah laki-laki miskin tadi, lalu berkata, "Pohon kurma ini sekarang menjadi milikmu dan keluargamu." Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ini adalah sumpah Allah dengan waktu, yang di dalamnya perbuatan-perbuatan manusia berlangsung, meski dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang, yakni menutupi semua makhluk dengan kegelapannya, sehingga masing-masing merasa tenang di tempat berteduhnya atau tempat tinggalnya. Dan manusia pun merasa nyaman dari keletihan dan kelelahan. Dan demi siang, apabila terang benderang untuk para makhluk.
Mereka memanfaatkan terangnya siang dan bertebaran untuk kepentingan mereka. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Bila ma dalam ayat ini adalah kata sambung, maka sumpah dalam ayat ini adalah dengan dirinya yang maha mulia, yang disifati sebagai pencipta lelaki dan perempuan. Dan bila ma tersebut adalah kata keterangan, maka sumpah tersebut adalah dengan penciptaannya bagi lelaki dan perempuan, serta sempurnanya hikmah Allah dalam hal tersebut. Dengan menciptakan setiap spesies hewan yang ingin dipertahankan oleh Allah berpasangan, jantan dan betina, agar spesiesnya tetap ada dan tidak punah. Allah mendorong masing-masing dari keduanya dengan rantai libido pada yang lain dan menjadikan masing. Allah berfirman, "Sesungguhnya, usaha kamu memang berbeda-beda." Inilah yang disumpahkan Allah. Artinya, sesungguhnya usaha kalian, wahai para mukallaf, berbeda-beda. Perbedaan ini mengacu pada tingkat amal, ukuran, dan segi kegiatannya. Dan juga berdasarkan maksud dari perbuatan itu sendiri. Apakah dimaksudkan untuk wajah Allah yang maha agung dan abadi, sehingga amal yang dikerjakan tetap kekal, seiring keberadaan Allah dan membawa manfaat bagi pelakunya? Ataukah amalan tersebut sirna dan fana, sehingga usaha yang dilakukan pun runtuh dan sirna, seiring runtuh dan sirnanya amalan tersebut? Itulah semua perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah, dengan sifat seperti yang sudah disebutkan. Karena itulah Allah membedakan mereka yang beramal, dan menyebutkan sifat pekerjaan mereka, seraya berfirman, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, yakni menunaikan ibadah harta yang diperintahkan, seperti zakat, nafkah, kafarat, sedekah, infak untuk kebajikan, dan ibadah badan seperti syalat, puasa, dan lainnya, maupun gabungan antara ibadah harta dan badan, seperti haji, umrah, dan lainnya, dan bertakwa, dengan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan kemaksiatan dengan berbagai jenisnya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu syurga, yakni membenarkan dengan kalimat tauhid, dan semua keyakinan agama yang ditunjukkannya, serta segala akibat baiknya berupa balasan akhirat. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maksudnya, kami akan mempermudah urusannya. Segala kebaikan kami jadikan mudah baginya, dan kami mudahkan baginya meninggalkan segala keburukan. Karena ia menempuh sabab-sibab kemudahan, sehingga Allah mempermudahkannya. Dan adapun orang-orang yang bakhil dengan apa yang diperintahkan, dan tidak mau mengeluarkan infak wajib dan sunnah, dan tidak merelakan dirinya menunaikan kewajiban untuk Allah, dan tidak menganggap dirinya butuh pada Rabb-Nya, sementara tidak ada keselamatan, keberuntungan, dan kemenangan bagi jiwa, selain menjadikan Allah sebagai zat yang dicintai dan disembah, yang dimaksudkan dan menjadi tujuan, serta mendustakan pahala yang terbaik, yakni mendustakan apa yang diwajibkan Allah atas para hamba, untuk dipercayai berupa akidah yang baik. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni untuk keadaan sulit dan sifat-sifat tercela, dengan dijadikan sebagai orang yang mudah melakukan keburukan, di mana saja berada. Ia selalu terkait dengan perbuatan maksiat. Kita memohon kepada Allah, semoga diberi keselamatan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya, yakni harta yang membuatnya melampaui batas, merasa cukup dengan harta itu, dan menjadikannya bakhil. Semuanya tidak bermanfaat bila ia mati, karena hanya amal syolih yang akan selalu menemani seseorang.
Sedangkan harta yang tidak ditunaikan kewajibannya itu akan menjadi bencana baginya, karena tidak melakukan apapun untuk akhirat dengan harta tersebut. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, yakni jalan yang lurus, yang akan mengantarkan menuju Allah dan mendekatkan pada keridaannya. Sedangkan kesesatan, jalannya tertutup, tidak bisa mencapai Allah dan hanya mengantarkan orang menuju siksaan yang dahsyat. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia, yakni dari segi hak kepemilikan dan hak untuk mengatur. Tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Allah pada keduanya. Karena itu, hendaklah orang-orang gemar meminta padanya dan memutus harapan mereka dari sesama makhluk. Maka kami memperingatkan kamu dengan api yang menyala-nyala, yakni api yang berkobar. Tidak ada yang masuk ke dalamnya, kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebaikan dan berpaling dari perintah. Dan kelak, orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, dengan niat membersihkan diri dan menyucikannya dari berbagai dosa dan kotoran dengan niat karena Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa bila infak sunnah diiringi dengan meninggalkan nafkah wajib, seperti membayar hutang dan tidak menunaikan nafkah wajib, maka hal itu tidaklah disyariatkan. Bahkan menurut kebanyakan ulama, pemberian orang yang bersangkutan tertolak karena ia membersihkan diri dengan perbuatan yang dianjurkan, sementara perbuatan itu membuatnya tidak menunaikan kewajiban. Dan tidak ada seseorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, yakni tidak ada seorang pun yang memiliki suatu nikmat yang menjadi tanggungan orang yang paling bertakwa tersebut, melainkan dia pasti membalasnya. Dan bisa saja tersisa suatu karunia dan nikmat yang ditanggung orang lain, namun ia memurnikan diri menjadi hamba Allah karena hanya dia semata yang amat lembut kebaikannya. Lain halnya orang yang masih punya tanggung jawab pada sesama, namun ia tidak membalasnya. Ia pasti membiarkan untuk sesama dan melakukan sesuatu yang bisa mengurangi keikhlasan. Meski ayat ini mencakup Abu Bakar, bahkan ada yang menyatakan ayat ini turun disebabkan Abu Bakar, karena tidak seorang pun yang memiliki hak tanggungan nikmat atas Abu Bakar, melainkan pasti dibalas, meski Rasulullah sekalipun. Hanya saja, nikmat yang diberikan Rasulullah tidak mungkin bisa dibalas, yaitu nikmat dakwah menuju agama Islam dan mengajarkan petunjuk serta agama kebenaran. Allah dan Rasul-Nya memiliki karunia pada setiap orang yang tidak mungkin bisa dibalas. Namun demikian, ayat ini mencakup setiap orang yang memiliki sifat mulia ini, sehingga tidaklah tersisa suatu nikmat pun yang menjadi tanggungan seseorang, melainkan pasti dibalas dan amalnya tetap ikhlas karena Allah semata. Karena itu, Allah berfirman, tetapi Dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak Dia benar-benar mendapat kepuasan. Inilah orang yang paling bertakwa, karena berbagai macam karomah dan pahala yang diberikan oleh Allah padanya, dan segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.